Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat anti cacing atau antelmintik. Nah, cacing patogen yaitu cacing-cacing yang menimbulkan penyakit pada manusia itu jika dilihat dari bentuknya itu ada dua, yaitu cacing gelang. Nah, disebut cacing gelang karena jika dipotong melintang itu maka tampilan tubuhnya berupa gelang, berupa lingkaran. Beda dengan cacing pipih. Kalau dipotong tubuhnya melintang, maka bentuk yang terjadi adalah pipih. Nah, cacing pipih ada yang pipih pendek, ini cacing hati gitu ya. Istilahnya trematoda, dan ada yang berbentuk pita atau cestoda. Secara umum penularan cacing itu bisa melalui kulit dan bisa melalui gastrointestinal atau melalui kotoran gitu ya, yang tertelan secara tidak langsung. Nah, macam cacing patogen itu ada sangat banyak, diantaranya ada 8 ini ya. Tapi 8 ini pun tidak semua lalu ditemui di Indonesia. Karena cacing yang hidup di daerah kutub itu juga beda yang menginfeksi dengan daerah di tropis ya. Nah, cacing patogen ini yang pipih ada cestoda, ini kelompok cacing pita, yang saginata itu di sapi, yang solium itu di babi, itu ya. Lalu trematoda ini cacing hati. Nah, penularannya itu kalau dari kotoran ke mulut itu misalnya cacing gelang dan cacing cambuk. Bisa saja karena kotorannya tidak dibuang dengan baik, kemudian akan dibawa oleh binatang, serangga. Nah, itu lalu melekat pada makanan dan sebagainya, kemudian tertelan. Yang cacing kremi, misalnya dari telur. Nah, cacing kremi akan bertelurnya di daerah anus, timbul rasa gatal yang digaruk oleh anaknya. Kemudian cacing yang melekat di telur cacing yang melekat di tangan nanti akan menempel ya di baju, di spray, di tas, di boneka. Nah, ketika suatu saat telur itu tertelan, maka kremi akan hidup pada saluran cerna anak tersebut. Ada cacing tambang lewat telapak kaki, kemudian termakan telur dari cacing pada sapi atau babi yang terinfeksi, kemudian lewat kulit, misalnya cacing benang, dan gigitan nyamuk, misalnya nyamuk filaria. Nah, antelmintik yang digunakan ini tentunya disesuaikan dengan sifat cacing yang menginfeksi itu ya. Sebagai contoh itu cacing askaris atau cacing gelang, dan juga cacing Toxocara canis. Nah, ini bisa menggunakan mebendazol, albendazol, pirantel bisa. Tetapi yang paling aman untuk ibu hamil itu pirantel. Mengapa? Nanti kita bahas. Nah, kalau nggak diobati, ya timbul komplikasi seperti ini. Bisa juga di sini belum tertulis yaitu kekurangan nutrisi. Mengapa cacing kok bisa menyebabkan kekurangan nutrisi? Karena cacing itu mengambil makanan dari manusia berupa darah. Sehingga kalau darahnya rusak oleh cacing, mau nggak mau darah akan rusak, dan yang membawa nutrisi ke tubuh manusia itu kan darah, begitu ya. Nah, ada juga Toxocaris ini yang dikenal dengan cacing larva migran visceral. Ini di Indonesia pun ada ya. Jadi cacingnya itu bisa berpindah dari saluran cerna, itu dia berpindah ke jaringan longgar, ke jaringan viscera, misalnya jaringan di bawah kulit. Pernah dengar ya itu ya, cacing yang hidupnya dia bisa berada di bawah kulit. Ini contoh ya, ini cacing askaris sangat banyak, tidak terkendali jumlahnya sehingga sampai menyumbat usus sehingga dilakukan pemotongan pada usus gitu. Terus gimana penderitanya? Ya nanti ususnya disambung lagi gitu ya.
Ini cacing kremi. Di bawah mikroskop ya ini ya, dilihat di bawah mikroskop. Terus ini cacing visceral. Bisa termasuk yang visceral itu cacing negator dan ancylostoma. Apa itu tadi di atas sudah ya. Kemudian negator itu bisa migran itu ya, ditemukan pada larva cacing tambang pada anjing. Obatnya albendazol dan mebendazol, tetapi tidak cocok digunakan pirantel karena pirantel itu tidak atau sangat sulit diabsorpsi, jadi hanya di dalam usus saja tuh ya. Cacing kremi, jadi sudah saya jelaskan bagaimana dia bertelur. Pengobatannya diulang setelah 2 minggu untuk mengantisipasi telur yang masih berada di sekitar penderita sehingga nanti bisa menginfeksi lagi. Ini Trichinella spiralis, kemudian Wuchereria, Cestoda atau cacing pita. Obatnya adalah praziquantel ya. Kemudian yang cacing hati, yang pipih ya. Tapi ini yang Paragonimus itu hidup di paru-paru. Ini yang hati, Clonorchis dan Ophiutrosis, ini juga bisa menggunakan praziquantel. Nah, sebenarnya apa saja obat antelmintik yang bisa dipilih? Itu banyak sekali ya. Tetapi keamanannya itu kan berbeda-beda sehingga memang kita harus memilih antelmintik yang paling aman untuk mengobati cacing. Sehingga cacing yang menjadi target pengobatan itu memang benar mati, sedangkan inangnya itu ya tetap baik-baik saja gitu ya. Benzamidazol, anggotanya ini ya, thiabendazol, mebendazol, albendazol. Tapi thiabendazol itu karena toksik lalu nggak dipakai. Mebendazol sangat sering dipakai, cocok untuk cacing di dalam rongga usus. Kenapa? Karena hanya sedikit saja yang bisa diabsorpsi oleh usus. Berbeda dengan albendazol. Albendazol itu bisa untuk cacing di dalam usus maupun di dalam jaringan. Jadi untuk cacing larva migran tadi boleh atau lebih tepat jika menggunakan albendazol. Ini ya, nah, Anda bisa pelajari. Nah, mebendazol juga harus hati-hati karena belum terbukti keamanannya pada ibu hamil dan juga laktasi ya. Praziquantel digunakan untuk cacing pipih, Cestoda trematoda. Kemudian pirantel. Nih, absorpsinya buruk. Nah, sifat absorpsi buruk dari pirantel ini adalah suatu kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Karena dia tidak akan mengganggu organ-organ penting. Jadi, untuk cacing yang hidup pada gastrointestinal, kemudian menggunakan pilihan pirantel itu sudah tepat sekali. Jadi, obat dan sasarannya berada pada satu tempat yang sama. Nah, kemudian juga untuk ibu hamil, karena tidak mempengaruhi organ, termasuk janin ya aman, begitu ya. Tapi keburukannya, pirantel tidak mampu menjangkau untuk cacing-cacing yang hidup pada jaringan di luar saluran cerna. Lalu piperasin bekerja dengan mekanisme paralisis. Sementara sifatnya sehingga cacing keluar melalui peristaltik. Dapat dibantu dengan laksansia, cacing yang keluar tidak hancur, jadi masih nampak bentuk asli cacingnya. Piperasin itu sekarang masih ada ya. Jadi kalau cacing askaris diobati dengan piperasin itu akan paralisis cacingnya akan lemes.
Nah, ketika cacingnya lemas, maka pengkait cacing dengan usus. Jadi cacing itu hidup di usus ya, Ascaris hidup di usus. Tapi kenapa Ascaris kok tidak bisa keluar bersama BAB ketika si penderitanya BAB? Karena Ascarisnya itu berpegangan pada dinding usus. Begitu. Ketika diobati peperasin, pengkait pada dinding usus itu mengalami paralisis, lemas gitu. Sehingga cacingnya itu bisa didorong oleh peristaltik usus. Nah, supaya peristaltiknya lebih cepat, bisa dibantu dengan laksan. Gitu ya. Nah, ini karena sifat ini ya, cacing yang keluar tidak hancur sehingga kadang itu juga menakutkan bagi penderitanya. Kemudian daya kerja paralisis ini hanya sementara, cacingnya bisa hidup lagi, maka kemudian piperasin ini jarang digunakan ya untuk manusia. Kalau untuk binatang masih. Tuh, sehingga lebih dipilih mebendazole ataupun albendazole. Ini dietil karbamasin untuk filaria. Filaria itu kalau di Jogja nggak ada, di Jawa Barat endemik pada suatu daerah, tuh ya. Lalu ivermectin atau avermectin itu juga untuk filaria. Nah, kadang-kadang dikombinasi antara ivermectin dan albendazole untuk apa? Untuk meningkatkan daya kerja sekaligus mengurangi toksisitas daripada obat-obat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.